Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang penulisan jurnal. Penulisan jurnal untuk pemula atau mahasiswa. Nah, mengapa kita perlu menulis jurnal? Bagaimana langkah-langkahnya, kiat-kiatnya memulai menulis jurnal, kemudian mulai submit ke jurnal yang dituju. Nanti kita akan bahas tuntas ya dalam video ini, atau mungkin nanti ada 3 bagian video yang akan saya tampilkan atau saya sajikan kepada kalian. Oke, kita mulai saja dari alasan terlebih dahulu. Mengapa perlu menulis artikel jurnal? Dulu memang tidak ada kewajiban untuk hasil penelitian skripsi atau tesis itu harus dituliskan dalam jurnal dulu, sekitar tahun 2010 kurang lebih 2010 ke bawah itu masih tidak ada kewajiban untuk itu. Tapi mulai 2010 ke atas itu mulai ada kebijakan-kebijakan perlu menuliskan perlu menerbitkan hasil penelitian tesis ya. Saat itu ya, tesis itu harus di-upload atau diunggah atau disubmit ke jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah. Nah, sekarang tidak menutup kemungkinan ke depan itu nanti akan ada kebijakan seperti itu untuk skripsi ya. Jadi untuk skripsi ada kemungkinan penelitian skripsi itu akan ada pelan-pelan lah, tapi kewajiban untuk menerbitkan. Kalau sekarang tesis semua yang mau selesai studi S2 pasti semua harus punya artikel di jurnal ya. Tapi kalau skripsi sekarang masih dalam proses perlahan-lahan menuju ke situ kalau saya baca arahnya. Penting memang untuk kita untuk submit artikel kita ke dalam jurnal. Kenapa? Untuk untuk menjaga artikel kita supaya tidak plagiasi oleh orang lain. Jadi ketika artikel sudah terbit itu akan penulis lain atau peneliti lain jika ingin mengutip hasil penelitian kita memang harus menyantumkan sumbernya. Jadi tidak bisa sembarangan lagi karena sudah terekam, jejak digitalnya sudah ada. Nah, jadi penelitian skripsi itu penting juga. Penelitian skripsi itu saya anggap penting. Beberapa bimbingan saya yang terakhir itu khusus di pendidikan matematika itu saya pribadi wajibkan mereka untuk meresum kemudian submit ke jurnal ilmiah tentang pendidikan matematika, jurnal elektronik yang jelas. Nah, itu yang sekarang jurnal elektronik ya. Nah, itu hasilnya juga sangat memuaskan. Ada kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa hasil penelitian kita itu bisa dibaca oleh banyak orang. Ya, banyak orang, tidak hanya kalangan mahasiswa tapi banyak kalangan peneliti, pendidik yang lain juga membaca hasil penelitian kita. Begitu. Jadi penting ya untuk menjaga ya hasil karya kita jaga melalui artikel ini. Kita mempublikasikan juga cara lain untuk mempublikasikan hasil penelitian skripsi kita kepada khalayak ramai agar mudah dibaca. Karena kalau membaca skripsi, hasil penelitian skripsi itu memang butuh waktu yang banyak. Ada orang kalau kita sudah ringkas atau kita sudah melakukan resume dalam bentuk jurnal, artikel jurnal itu banyak pembacanya, banyak yang berkunjung, banyak yang mengenal kita melalui tulisan-tulisan kita. Itu penting. Ya, itu jadi mengapa kita perlu menulis artikel jurnal. Jadi orang tidak sembarangan lagi mau memplagiasi ya hasil karya kita. Kan kita sudah melakukan penelitian skripsi, menyusun skripsi, bimbingan sekian kali, ada perjuangan yang tidak bisa diganti dengan apapun itu, maka ya kita perjuangkan. Maka itu harus kita jaga. Itu ya untuk mahasiswa saya kira sudah harus mulai perlu untuk memikirkan untuk submit hasil penelitiannya, baik itu skripsi ataupun tidak, ke dalam jurnal-jurnal ilmiah. Nah, sekarang pada bagian 1 ini saya akan sampaikan cara agar artikel ilmiah kita itu terbit di jurnal ilmiah.
Ya, sekarang jurnal itu tidak jurnal cetak lagi, sekarang jurnal elektronik. Semua sudah berbasis elektronik, namanya OJS kalau di Indonesia, Open Journal System, berbasis OJS jurnal sekarang. Bahkan cetak itu sudah sangat jarang ditemukan. Kalau memang butuh cetak pun pengelola jurnal hanya mencetak beberapa eksemplar saja, itu hanya untuk kepentingan kebutuhan penulis saja biasanya. Tapi sekarang sudah berbasis elektronik semua jurnalnya. Artinya apa? Semua bisa mengakses tanpa biaya, mengakses berbagai artikel ilmiah. Untuk jurnal yang open access kita tidak perlu memerlukan biaya untuk membaca jurnal ilmiah. Begitu. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama, bahwa setelah kita punya artikel ya, tentu kita asumsikan dulu ini kita punya artikel ilmiah ya, kita pastikan dulu artikel ilmiah kita ini membahas tentang apa, bidang kajiannya apa. Kalau sudah oke, maka kita sekarang mulai searching jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidang kajian artikel kita. Nah, kita harus cari jurnal yang sesuai fokus and scope-nya dengan tulisan kita. Caranya yang pertama, kalian bisa banyak melewat web Sinta ya, Sinta atau Moraref itu himpunan dari, kalau Moraref Sinta itu punyanya Ristek ya, Kemenristek. Kalau Moraref itu punyanya Kemenak. Itu sama-sama data jurnal di Indonesia itu, pemeringkatan jurnal di Indonesia itu ada di situ ya. Akreditasinya lah, akreditasi. Kalau di Sinta itu akreditasi. Ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Cari jurnal-jurnal yang akan dituju melalui Sinta dan Moraref ya, melalui Sinta dan Moraref. Pastikan fokus and scope-nya itu sesuai dengan artikel kita. Jadi jangan lain, misalkan kita hukum ya, misalkan sekarang kita coba searching jurnal tentang hukum, misalkan hukum. Saya buka Sinta, kalian Sinta 2 Ristek Dikti begini sudah jalan, seharusnya sudah jalan. Oke, sudah jalan, sudah berubah ya, sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di sini kalau kita mau searching subjek aja, sini kita searching source-nya jurnal. Nah, sekarang kita bisa searching, katakanlah kata kuncinya kita pingin misal hukum ya, hukum Islam. Nah, di sini kalian bisa lihat Mazahib, jurnal penelitian hukum Islam, Sinta 2, Ijtihad, ini punya Yain Salatiga ya, Sinta 2, Al-Manahij, jurnal kajian hukum Islam, itu Sinta 2. Di sini jurnal hukum Islam Fakultas Syariah dari Yayan Pekalongan, Sinta 3, dan seterusnya. Ini banyak. Ada banyak di sini, kita berhasil menghimpun 20 jurnal ya. 20 jurnal tentang hukum Islam. Oke, jadi di sini contoh dari yang Sinta. Sekarang kita coba Moraref Kemenak. Sambil menunggu ya, agak down mungkin servernya. Nah, oke, di sini kita bisa, misalkan kita buka Ijtihad ini, kita bisa cek detailnya di Sinta ini ya. Ini jurnalnya, tulisan-tulisannya juga ada di sini, sudah banyak. Kalau kita ingin masuk ke websitenya, bisa klik di sini websitenya Ijtihad. Jurnal Ijtihad itu Sinta 2, punyanya Fakultas Syariah di Yayan Salatiga. Pengelola sebelumnya itu Pak Dr. Irfan Helmi, sekarang dikelola oleh Bapak Dr. Ilya Muhsin. Nah, ini ya sudah kelihatan semua informasi nih. Jadi ini tampilan dari jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, seperti itu. Nah, ini kalian bisa browsing banyak sekali informasi. Ini si Sinta ya, mohon maaf nih Moraref sedang down servernya. Nanti bisa kalian cek, atau nanti di video lain bisa saya tunjukkan caranya. Nah, oke. Kemudian kalau sudah kalian searching, sudah kalian data-data jurnal yang sesuai, bacalah fokus and scope-nya dulu.
penting, yang paling pertama itu kalian harus cermati fokus and scope-nya. Sesuai nggak dengan jurnal kita? Karena kalau tidak sesuai, tulisan kita bagus, tapi kita tidak sesuai fokus and scope-nya dengan tulisan kita dalam jurnal tersebut, maka ya otomatis tertolak oleh jurnal tersebut. Dari pengelola jurnal sudah mungkin jurnal kita bagus, tapi karena sudah tidak salah kamar. Jadi supaya tidak salah kamar, pastikan dulu fokus and scope-nya itu sesuai dengan bidang kajian dari artikel kita. Pokok bahasanya sesuai dengan artikel kita. Gitu ya. Nah, kemudian lihat status akreditasinya, jangan lupa lihat status akreditasinya di sini tadi ada Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2, Sinta 3. Jurnal itu juga diakreditasi ya, seperti program studi, ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Jadi Sinta 1 sampai Sinta 6 sekarang sistem pemeringkatan jurnal. Sinta 1 itu yang paling atas ya, kalau akreditasi ya akreditasi A lah. Kemudian Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah ini ya, kalau yang Sinta 1, Sinta 2 ini sudah top grade ya, top grade. Kalau kalian bisa menembus jurnal Sinta 1, Sinta 2 untuk level mahasiswa itu sudah top grade-nya. Jadi di Indonesia itu topnya di situ. Tapi untuk mahasiswa mungkin Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Itu sudah cukup lah. Apa namanya implikasinya dari pemeringkatan ini? Tentu kualitas artikel yang masuk itu akan berbeda. Saringannya terhadap artikel-artikel yang masuk itu juga lain. Daya persaingan artikelnya juga lain. Katakanlah di jurnal Sinta 4 katakanlah. Jurnal Sinta 4 itu terbit satu edisi itu 6. Satu edisi 6, tapi yang daftar itu ada artikel yang masuk ada 8 lah. Maka kan dari 6 itu, kalau dari 8 itu ada artikel kita, untuk masuk ke 6 itu tidak ya, untuk masuk seleksi dalam 6 artikel yang akan terbit itu kan tidak cukup repot ya, jadi ya standar saja. Tapi kalau sudah Sinta 2, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 mohon maaf, itu biasanya terbitannya sama 6, tapi yang masuk artikelnya 50, 60. Maka kita perlu berjuang keras. Bahkan kita masuk daftar antrian kalau memang artikel kita disetujui. Artikel kita submit tahun 2020, itu nanti akan bisa jadi antrian masuknya itu bisa terbit 2021 atau 2022, itu sangat mungkin terjadi kalau artikel kita bagus. Tapi kalau artikel kita biasa-biasa saja untuk masuk di Sinta 1, Sinta 2 ya nanti mungkin akan dikembalikan oleh pengelola jurnal karena waiting list-nya tidak masuk dalam waiting list. Ada artikel yang lebih bagus yang bisa masuk dalam waiting list dari pengelola jurnal tersebut. Itu perlu kalian memperhatikan tingkat peringkatnya jurnal tersebut. Jadi kalau ingin memperbesar peluang diterima, itu ya pilihlah ya yang Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Tapi kalau tujuan kalian ingin dalam masuk jurnal yang top grade tadi, Sinta 1, Sinta 2, ya silahkan. Siapkan artikel yang berkualitas, sesuaikan fokus and scope-nya, persiapkan tenaga yang ekstra, dan pikiran yang fresh untuk bekerja keras, untuk saling bersama-sama memperbaiki artikel yang nanti akan direvisi, mungkin akan banyak revisi. Tapi tidak apa-apa, itu namanya proses belajar, ya. Itu. Oke, itu kemudian kita lanjutkan. Jika sudah mantap memilih jurnal yang dituju, pelajari gaya selingkung jurnal tersebut, author guidelines-nya dan template-nya, ya. Jika sudah mantap memilih jurnal yang dituju, pelajari gaya selingkung. Maksudnya bagaimana? Sekarang saya akan tunjukkan, kita masuk ke jurnal yang dikelola oleh Lakpesdam ya, Lakpesdam Salatiga, itu JNUS, Journal of Nahdlatul Ulama Studies, itu bisa kita cek. Nah, di sini ini tampilan dari jurnal Lakpesdam atau Journal of Nahdlatul Ulama Studies. Nah, kalian bisa cek fokus scope-nya, biasanya ada di halaman depan ini. Journal of Nahdlatul Ulama Studies publish article on Nahdlatul Ulama topic from various perspective both in literary and field studies. Jadi ini bisa penelitian lapangan, bisa penelitian pustaka, karena literary and field studies. Jadi bisa lapangan, bisa non lapangan. Additional content all themes related to NU from
the perspective of law, boleh ditinjau dari hukum, boleh ditinjau dari politiknya, budayanya, pendidikannya, ideologi, boarding schoolnya, ekonominya, kepemimpinan pemikiran pemimpin NU-nya, pemikiran ulama-ulama NU, dan perspektif yang lain yang berhubungan dengan NU. Jadi kalau artikel kalian, ini kita bicara artikel ini dulu ya, kita fokus ke jurnal ini dulu, coba kita kuliti apa supaya bisa masuk ke jurnal ini bagaimana. Nah, jadi di sini jurnal ini kalau artikel kalian ada membahas tentang budaya Nahdlatul Ulama atau ada yang kaitannya dengan Nahdlatul Ulama dari berbagai perspektif, bisa kalian tuliskan, bisa kalian submit ke jurnal ini. Ya, jurnal ini juga dikelola oleh Pak Dr. Ilya Muhsin. Kita lihat editorial boardnya ini. Saya termasuk bagian dari editorial tim di JNUS. Di sini ada Prof. Asfa Widianto, Direktur Pasca Sarjana Yain Salatiga, ada Muhammad Khairul Huda, ini dosen Yain Salatiga yang sedang program doktoral di Undip. Sebentar lagi selesai karena semua persyaratan jurnal internasionalnya sudah terpenuhi sepertinya, terakhir kabar yang saya terima, dan seterusnya di sini. Reviewernya juga cukup bukan cukup lagi, ini sudah sangat ahli. Reviewer Pak Ilya Muhsin dari Lakresdam sendiri, Mohyasir Alimi dari UNES, kemudian Muhammad Mustaqim yang Kudus, ini pengelola jurnal Kudus ya, jurnal yang di Kudus yang sudah terindeks Scopus. Kemudian Nikmah Rahmawati, UIN Wali Songo Semarang, Toto Soeharto, ini profesor, Scopus ID-nya sudah ada, Yan Surakarta, dan Muhammad Nazil Ikdami, ini dari Australia. Ini komposisi reviewnya sudah sangat ahli di bidang ini ya, di bidangnya sudah sangat ahli bidang yang sesuai dengan jurnal ini. Jadi bisa kalian kalau ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dari reviewer yang sangat ahli ini, bisa kalian lakukan. Nah, kalau sudah fokus scope-nya sudah sesuai, sekarang kita masuk apa yang paling penting, sesuaikan dengan template-nya dan author guideline di sini. Setiap jurnal pasti menyediakan dua ini, author guideline dan jurnal template. Kalian baca author guideline-nya di sini, apa saja yang harus dipenuhi. Apa saja yang harus dipenuhi, mulai dari detail sekali ini, mulai dari panjang artikelnya, dia membutuhkan 6.000 sampai 7.000 kata ya, menggunakan Arial, fontnya 11, spasinya 1,5. Nah, author guideline ini sangat detail sekali, silahkan kalian cermati, kemudian sesuaikan artikel kalian dengan format ini jika ingin menuju jurnal JNUS ini. Oke ya, referensinya juga, the full name, pokoknya detail sekali di sini. Kalian bisa cek semuanya di sini, bisa cermati satu persatu. Nah, kemudian apa selanjutnya? Jurnal template-nya. Kalau tadi author guideline ya, petunjuk bagi penulis. Sekarang template-nya. Nah, ini template ini membantu penulis untuk menyesuaikan bagaimana formatnya, contoh formatnya ya. Jadi kalian guideline, aturan-aturannya sekarang ini sudah masuk dalam format artikelnya. Artikel kalian silahkan disusun dalam bentuk sesuai dengan template yang disediakan. Mulai dari tabelnya seperti ini, ya, references-nya, cara menuliskannya, mungkin ini the reference should use APA 6, ya, referencing style. Jadi menggunakan APA yang ke-6, ya, referensinya. Teknik citasinya pakai apa? Pakai body note atau footnote. Ini tolong kalian sesuaikan sesuai dengan template ini. Jadi template ini penting untuk melihat bagaimana artikel kita sesuai nggak dengan template tersebut. Jadi begini, jika artikel kita sesuai dengan focus and scope-nya masuk ya, focus and scope masuk, kemudian template-nya juga sesuai dengan jurnal, sesuai dengan author guideline, itu peluang besar untuk artikel kita ditindaklanjuti oleh dewan editor, diterima oleh dewan editor untuk kemudian diproses, itu akan sangat besar. Tapi ingat, kalau artikel kita itu tidak sesuai dengan template, sesuai dengan fokus and scope sesuai, tapi tidak sesuai dengan template, biasanya sebelum diproses, diproses oleh dewan editor, itu akan dikembalikan dulu kepada penulis. Itu apa pengembalikannya? Sesuaikan dengan template.
Maka untuk menghindari 2 kali kerja itu itu kan namanya wasting time ya. Jadi membuang waktu sekian yang harusnya kita bisa mengedit substansi menjadi hanya nanti kita merubah lagi ke dalam template ini. Maka sebelum disubmit pastikan itu sesuai dengan template. Itu membuka peluang besar untuk diproses oleh dewan editor. Nah, gitu ya. Karena kalau sudah dikembalikan kepada penulis nanti kalian merevisi lagi mungkin semangatnya sudah lain sehingga ya akhirnya bisa terhenti atau bisa lama, tambah lama lagi. Itu jadi tolong sesuaikan dengan fokus and scope tadi, kemudian template-nya. Nah, cara kalau kalian kesulitan, ada cara lain, kalian bisa melihat artikel yang sudah terbit, formatnya seperti apa. Misalkan di sini saya ingin melihat ada tulisan dari Muhammad Soleh ya, Zakat Fundraising Strategy. Nah, kalian bisa cek di sini artikelnya, formatnya ya. Format penulisannya seperti apa nih ya. Bentar, tampil enggak ini? Oke, mulai di-download. Kita download. Saya cek di sini. Nah, di dalam sering error. Di dalam di dalam jurnal ini, kan kita membaca artikel-artikel itu bisa memudahkan kita untuk melihat lagi kesesuaian format penulisan dalam artikel kita sudah sesuai belum dengan format yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju. Itu penting. Ya, mohon maaf ini malah Nah, gitu ya. Nah, ini sudah kembali ke sini. Nah, selanjutnya nanti kita bahas lagi nanti yang itu. Masih error. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sesuaikan bahasa yang diinginkan jurnal. Biasanya jurnal itu ada yang membolehkan dia di author guideline biasanya sudah kelihatan. Ini boleh nggak kita submit pakai bahasa Indonesia dulu atau belum, atau boleh menggunakan bahasa Inggris atau hanya boleh langsung harus disubmit menggunakan bahasa Inggris, atau boleh nggak disubmit ke dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti kalau sudah fix akan terbit baru ditranslatekan. Itu bisa kalian cek, atau bisa kalian kontak langsung ke editornya. Jadi kalian bisa hubungi langsung ke dewan editor. Caranya bagaimana? Kalian bisa cek di sini jurnal itu, kalian bisa klik di about ini ya, klik di about, kemudian kalian bisa cek di kontak, people kontak. Nah, di sini ada prinsipal kontak, ini Pak Ilya Muhsin, kemudian ini emailnya, kemudian yang asal support kontaknya ada Pak Ahmad Faidi, ini emailnya. Kalian bisa kontak lewat email tersebut untuk berkorespondensi dengan dewan editor untuk meminta kejelasan apakah artikel boleh dikumpulkan, boleh disubmit menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu atau tidak. Tapi kalau saya lihat dalam, ini saya juga termasuk editor di sini ya. Di sini untuk jurnal ini masih bisa menerima artikel dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti dalam proses revisinya, revisi editingnya itu masih bisa dalam bahasa Indonesia. Nanti ketika sudah fix akan terbit, sudah final, naskahnya sudah final, biasanya akan kami transliterasikan ke dalam bahasa Inggris. Kami punya tim sendiri, translator, penerjemah yang profesional untuk mentranslasikan artikel-artikel ke dalam bahasa Inggris. Begitu. Tapi kalau ada artikel yang berbahasa Inggris masuk, itu lebih kami prioritaskan untuk kami proses. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan artikel berbahasa Indonesia juga akan kami proses. Gitu. Kemudian kalau sudah, pastikan jurnal itu berbayar atau tidak. Nah, ini penting. Pastikan jurnal yang kalian tuju itu berbayar atau tidak sebelum kalian submit ke dalam jurnal tersebut. Kenapa? Karena kalau nanti sudah diproses, kalian tidak tahu ternyata jurnal tersebut berbayar, kalian nggak tahu dan sudah diproses, maka
Nanti ketika akan terbit kalian harus membayar sekian, yang harus kalian bayar sekian rupiah, tapi kalian tidak tahu dan itu tidak punya, misalkan belum punya dana untuk membayar itu, jadi artikelnya tidak jadi terbit. Itu kan kita juga merugikan pengelola jurnal, juga merugikan kita sebagai penulis. Karena artikel yang sudah diproses, sudah lama, sudah pengelola jurnal sudah berjuang untuk mereview, untuk melakukan koreksi terhadap artikel, penulis juga sudah berjuang untuk merevisi, tapi pada endingnya hanya karena masalah ini menjadi tidak terbit, hanya teknis seperti ini. Maka pastikan di awal bahwa artikel tersebut, jurnal tersebut untuk menerbitkan artikel ada nggak EPC-nya, ya. Jadi ada EPC-nya, biaya yang harus dikeluarkan oleh penulis untuk memproses artikel, EPC itu, ya, atau article processing cost, EPC. Jadi itu yang harus dipastikan. Kalau sudah gratis, kalau sudah dibagikan gratis dan kalian memang mencari yang gratis, ya, itu silahkan dilanjutkan prosesnya. Jadi sudah di awal, jadi tidak di belakang. Sehingga biasanya Dewan Jurnal sudah memberikan informasi lengkap, ya, mulai dari EPC sampai dan lain sebagainya, ini berbayar atau tidak, bagaimana prosesnya, berapa bulan artikel akan diproses jika diterima, itu sudah jelas semua. Oke, jadi 4 tadi jika kalian lakukan, maka ini akan menambah peluang artikel kalian untuk diterima. Artikel kalian bagus tapi 4 ini tidak kalian perhatikan, maka ya peluang untuk diterimanya juga tidak tinggi. Tapi artikel kalian bagus, kemudian ini juga peluangnya 4 ini kalian cek, sesuaikan, maka artikel kalian kemungkinan besar akan diterima oleh editor untuk kemudian dilakukan proses terhadap naskah tersebut, mulai proses review, editing dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan proses perjalanan artikel kalian itu dalam bagian yang lain. Untuk bagian ini saya menyarankan 4 tadi, ya. Yang pertama adalah pastikan fokus and scope-nya, jurnal yang akan dituju sesuai tidak dengan artikel kalian. Kemudian pastikan artikel kalian sesuai dengan template dan author guideline yang sudah ditentukan dalam jurnal tersebut. Yang ketiga itu sesuaikan bahasa yang diinginkan oleh jurnal, ya, apakah bahasa Indonesia ataukah harus bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah pastikan jurnal tersebut berbayar atau tidak, ada EPC-nya tidak, article processing cost itu ada atau tidak. Kalau itu sudah kalian tentukan dan kalian setuju dan kalian sudah sesuaikan, submit, maka akan diterima, peluang akan diterima oleh Dewan Editor itu akan lebih besar. Oke, itu dulu penjelasan tentang pentingnya menulis jurnal ilmiah untuk mahasiswa atau untuk pemula. Bisa kalian praktekkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.